Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ramadan 9. Akan presentasikan metode survei konsumsi pangan visual Comstock. Penggunaan dari metode visual Comstock ini yaitu digunakan untuk memvisualisasikan jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi dengan data yang lebih akurat dibandingkan metode self-report. Menurut Montako et al. Pada 2025, metode ini digunakan untuk mengamati sisa makanan pasien dengan diet bubur halus di RSUD Dr. Sugiri Lamongan menggunakan skala 7 poin. Sedangkan pada penelitian Mumpuni dan Sania pada 2021, metode ini menggunakan 6 skala poin digunakan juga untuk menilai sisa makanan pasien rawat inap. Sedangkan pada penelitian Prameswari dan Jardasari pada 2022, metode visual Comstock ini digunakan untuk menilai sisa makanan santri putri. Instrumen yang digunakan pada visual Comstock ini yaitu ada skala 6 poin dan skala 7 poin. Pada penelitian Montako et al. Menggunakan lembar observasi skala 7 poin disertai juga dengan wawancara. Sedangkan pada penelitian Mumpuni dan Sania pada 2021 menggunakan skala 6 poin. Selanjutnya yaitu prosedur penggunaan dari metode visual Comstock. Metode ini digunakan untuk menentukan data sisa makanan yang melibatkan perbandingan jumlah makanan yang tersisa di piring untuk setiap jenis hidangan dalam satu porsi dengan porsi asli dan menafsirkan perbedaan yang ada dalam persentase berdasarkan pengukuran. Hal ini menurut Montako et al. Pada 2025, sedangkan penelitian Widyasari pada 2021, metode visual Comstock ini untuk mengamati sisa makanan sebelum dan sesudah dikonsumsi oleh pasien. Prosedur penggunaan dari metode visual Comstock pada penelitian Montako et al. Pada 2025, observasi dilakukan pada pasien diet bubur halus, kemudian diikuti juga dengan wawancara. Dilakukan 3 kali sehari pada 156 pasien di 3 siklus menu pada penelitian yang dilakukan Suharmanto pada 2024. Kemudian pada penelitian Widyasari pada 2021, penggunaan dari metode visual Comstock ini dilakukan terhadap kelompok kontrol dan perlakuan setelah memodifikasi lauk nabati. Kelebihan dan kekurangan dari metode visual Comstock ini yaitu kelebihannya mudah dilakukan, tidak mahal dan praktis, dapat digunakan untuk menilai sisa makanan dengan jumlah yang banyak, relatif cepat dan efisien, tidak memerlukan banyak alat yang kompleks, kemudian lebih ekonomis dan mampu mengidentifikasi sisa makanan berdasarkan jenis bahan makanannya. Kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang banyak, peralatan khusus serta staf yang terlatih, serta perlu penaksir yang berpengalaman, teliti dan juga terampil. Metode ini kerap menghadapi masalah kelebihan estimasi atau kekurangan estimasi. Potensi error dari metode visual Comstock ini yaitu setiap pengamat dapat menilai sisa makanan secara berbeda tergantung pada pengalaman serta persepsi pribadi pengamat, sehingga datanya ini menjadi tidak konsisten. Kemudian faktor eksternal seperti pencahayaan yang kurang atau posisi pengamat yang tidak sejajar dari piring ini juga dapat mempengaruhi estimasi visual terhadap sisa makanan. Kemudian pada penelitian yang dilakukan Montako et al. Mencatat bahwa sisa makanan bubur halus ini sulit diukur karena mudah bercampur atau menempel pada wadah. Sedangkan cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir error tersebut yaitu melakukan pelatihan pengamat sebelum pengumpulan data, kemudian menggunakan panduan visual yang terstandar untuk menampilkan contoh sisa makanan tiap tingkat skala, kemudian mengkategorikan jenis makanan berdasarkan karakteristik fisik, serta menggunakan alat bantu fotografi untuk mendokumentasikan kondisi sebelum dan sesudah konsumsi. Validitas serta reproduksibilitas dari visual Comstock ini yaitu menunjukkan bahwa Comstock dapat dipakai dalam studi kualitatif untuk memperkuat temuan wawancara mengenai faktor penyebab sisa makanan berdasarkan Montako et al. Pada 2025. Sedangkan menurut Setiawati et al. Pada 2024 menyebutkan bahwa formulir Comstock ini yang digunakan telah diuji validitas dan reliabilitasnya dan menunjukkan hasil yang konsisten. Kesimpulannya, metode
Visual Comstock ini merupakan metode yang efektif, efisien, serta praktis dalam menilai plate waste di institusi pelayanan makanan, misalnya seperti rumah sakit dan pesantren. Meskipun memiliki keterbatasan subjektivitas, metode ini terbukti valid serta memiliki reliabilitas yang tinggi, serta mampu menggambarkan gambaran akurat mengenai tingkat penerimaan makanan pasien. Kemudian metode Comstock dengan pendekatan digital serta wawancara ini dapat meningkatkan ketepatan hasil dan meningkatkan interpretasi data dalam penelitian gizi. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam artikel review tentang Visual Comstock. Terima kasih. Sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.